Emang bener ya, ikan harus tetap berenang dan gak boleh maksain terbang. Dan begitu juga sebaliknya, burung harus tetap terbang dan gak boleh maksain berenang. Apa tuh Mbak maksudnya? Maksudnya, potensi dan minat bakat kita itu berbeda-beda teman-teman dan gak boleh kita samaratakan. Maka dari itu, kita harus terus asah potensi diri kita sendiri. Halo Semada Sipil, kembali lagi di Pasca Podcast Semada Cirebon Bicara. Bersama saya, Jihan. Kali ini kita akan mewawancarai pilar-pilar Semanda, teman-teman. Wah, udah rame banget ya teman-teman. Gak sabar pengen melihat pilar-pilar Semanda kita kali ini. Boleh dong langsung kenalan dulu. Di pojok kanan saya ada... Halo semuanya, nama aku Sayyidina Ali, aku biasa dipanggil Ali. Halo Mas Ali, dan yang kedua ini kita ada... Halo semuanya, nama saya Muhammad Isa, saya bisa dipanggil Noah. Weh, Mas Noah dan Mas Ali ini boleh tahu nggak nih Mas Ali di bidang apa? Aku sendiri di bidang debat bahasa Inggris. Wah, boleh dong tepuk tangan dulu teman-teman. Dan di sebelah kanan saya paling pojok itu ada Mas Noah, boleh tahu dong di bidang apa Mas Noah? Nah, kalau aku sendiri itu di bidang OSN, khususnya OSN geografi. Wah, keren banget ya teman-teman. Oke, daripada kita lama-lama nih ya, langsung aja kita tanya-tanya kali ya. Boleh Mas, kita tanya-tanya? Boleh dong. Oke, kita boleh nanya dulu ke awal perjalanan kalian? Boleh ya, oke. Langsung aja ya, gimana nih awalnya kalian tuh tertarik di bidang masing-masing, kayak OSN dan debat? Boleh nih Mas Ali dijawab? Kalau aku tertarik di bidang debat bahasa Inggris itu aslinya udah dari pas SMP. SMP itu kebetulan di sekolah aku ada lomba yang ngadain debat antar kelas. Nah, jadi pas itu aku udah kayak udah minat deh di debat ini. Nah, untungnya pas itu aku masuk SMA 2 kan. Nah, di SMA 2 itu ada ekskul debat bahasa Inggris. Jadi aku masuk ke debat bahasa Inggris. Wah, berarti dari pengalaman dulu ya, dari Mas tuh jadi pengen coba asah lagi dan ngembangin bakat Mas itu ya. Luar biasa. Kalau misalnya Mas Noah sendiri? Nah, kalau buat aku sendiri itu gimana awalnya? Sebenarnya kayak dari sebelum SMA, kayak dari SD, SMP, aku tuh nggak pernah kepikiran buat kayak bisa ikut olimpiade kayak OSN dan lomba-lomba lainnya. Nah, tapi alhamdulillahnya di SMA aku tuh bisa dapet kesempatan untuk bisa ikut seleksi OSN. Widih. Wah, keren banget ya. Berarti sini tuh berawal dari pengalaman kalian yang sederhana, kemudian kalian kembangkan di SMA Negeri 2 Kota Cirebon ini. Keren banget. Siapa sih yang mau masuk Semanda? Kan banyak anak-anak berbakat ya mereka. Ya nggak? Betul. Lanjut aja nih. Siapa sih yang pertama kali nyaranin kalian atau ngedorong kalian buat ikut? Karena kan pasti kalian tuh pasti sebelum masuk tuh pasti dapat dorongan dulu atau dukungan mungkin ya. Boleh dong Mas Noah sekarang yang jawab. Nah, kalau sebenarnya aku tuh nggak ada orang yang mendorong aku, tapi aku sebenarnya kayak mau dari diri aku sendiri. Kayak Wow. Keren banget. Kalau misalnya Mas Ali sendiri? Kalau aku emang udah ada minat sih dari dulu, dari SMP itu emang saya pas masuk SMA 2 pengen masuk debat bahasa Inggris. Tapi terutama itu juga dorongan dari kakak aku juga. Kakak aku pas SMA itu kan ikut debat bahasa Inggris, jadi kakak aku waktu itu nyuruh tuh pas masuk SMA coba masuk debat bahasa Inggris gitu. Jadi ya dari diri aku juga, tapi juga didorong juga sih sama kakak. Wah, keren banget ya teman-teman. Ternyata dukungan dari kakak kita sendiri, bahkan dukungan dari diri kita sendiri itu benar-benar mempengaruhi ya teman-teman. Boleh kita lanjut ke pertanyaan ketiga? Boleh ya. Oke, apa motivasi terbesar kalian waktu itu? Gantian deh Mas Ali. Oh ya, motivasi terbesar waktu itu aku masuk SMA emang dari awalnya aku pengen nyoba hal baru. Karena kan aku debat bahasa Inggris ini kan hal yang baru. Dari SMP kan aku belum tuh debat bahasa Inggris, baru debat Indonesia aja. Nah, pas SMA aku mau nyoba hal baru. Selain itu juga aku mau berprestasi lah, kayak pengen nargetin punya prestasi di SMA itu. Nah, jadi ya masuk debat bahasa Inggris. Wih, keren banget. Berarti sebenarnya Mas tuh berusaha ngembangin bakatnya banget di Semanda teman-teman. Teman-teman kalau misalnya nonton ini harus cobain juga debat bahasa Inggris ya teman-teman. Boleh dong gantian sekarang Mas Noah. Mas Noah motivasi terbesarnya apa Mas Noah? Nah, sebenarnya kalau buat motivasi terbesar saya sendiri itu tuh sebenarnya kayak karena saya ingin pengen coba hal baru aja. Gimana sih kayak rasanya bisa ikut OSN gitu dan yang ngikutin alurnya aja. Widih. Siapa yang mau masuk OSN teman-teman? Bisa aja ketemu Mas Noah ya. Buat teman-teman nanti ya masih adik-adik bisa masuk OSN nanti ketemu Mas Noah, oke? Kita lanjut aja ya. Kapan sih kalian tuh merasa kayaknya aku cocok nih di bidang ini? Gantian deh Mas Noah. Nah, kalau aku sendiri itu awalnya memang aku pas seleksi OSN, aku pilihan pertama itu pilih OSN biologi. Nah,
baru nih yang second choice-nya itu tuh OSN geografi. Cuma lama-lama akhirnya aku tuh merasa nyaman dan betah aja di OSN geografi karena aku ngerasa OSN geografi itu deket banget sama kehidupan sehari-hari. Wah. Kayak contohnya kalau misalkan kita ngeliat langit, kita tuh bisa tahu kenapa tuh langitnya bisa biru, Kenapa tuh? Kadang bisa ngeprediksi cuaca juga. Keren ya. Sekarang hari ini gimana nih, Kak? Rasanya. Karena hari ini lagi ini sih mendung-mendung. Wah, kita buktikan ya apakah benar mendung apa tidak. OSN geografi ya kita buktikan. Oke, kalau misalnya Mas Ali sendiri, Aku sebenarnya kita tuh bareng ya waktu itu kan. Iya. Karena kan waktu itu, sumpah bareng. iya maksudnya, Wow. iya waktu itu emang belum kenal kan, tapi kita waktu itu barengan kan. Waktu awal-awal masuk Semanda emang ada seleksi OSN kan pas waktu itu tuh. Nah waktu itu juga ada debat bahasa Inggris juga tuh digabung pas itu. Nah aku sebenarnya juga sama kayak Mas Noah, pilihan pertamanya bukan debat bahasa Inggris, pilihan pertamanya langsung biologi juga. Sumpah, Iya, biologi sama. juga. Iya sama biologi. Share Iya ternyata tapi waktu itu aku keterimanya di debat bahasa Inggris. Nah, tapi lama kelamaan aku sering ikut lomba, terus ketemu teman-teman di debat bahasa Inggris juga, dan ngerasa debat bahasa Inggris juga cocok juga kan. Dan karena menurut aku juga skill debat itu benar-benar kepake kan di sekolah maupun di sekolah, betul atau banget. nanti kedepannya juga public speaking, bahasa Inggris itu benar-benar kepake sih. Wah, luar biasa ya teman-teman. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Jadi sebenarnya Mas Noah dan Mas Ali ini sebenarnya bukan di pilihan itu, tapi mereka semua belajar buat asah terus bakat mereka dan akhirnya mereka juga cocok sama yang mereka terima sekarang. Oke, kita lanjut nih ya. Menurut kalian lebih susah nemuin passion di sains atau passion di bicara? Boleh deh gantian. Tadi siapa ya? Ini siapa? Berarti Mas Ali. Mas Ali. Boleh Mas Ali. Passion itu menurut aku balik lagi ke orang-orangnya masing-masing kan. Nggak bisa kita tuh maksain orang untuk kayak masuk debat atau maksain masuk geografi. Kayak kita berdua aja kan awal masuk biologi kan. Iya. Nah, kita kan nggak bisa dipaksain tuh untuk masuk biologi ya. Kita apa ya, kita nanti juga ada jalannya sendiri gitu. Jadi jangan pernah kita maksain, dan passion orang tuh beda-beda gitu. Bener. Sama-sama susah gitu kan. Itu tergantung orangnya aja gitu sih. Jadi ya passion itu beda-beda sama orang. Benar. Tuh, dengerin ya teman-teman, beda-beda. Jangan ikut-ikutan atau form-forman, oke? Terus kalau misalnya Mas Noah? Nah iya sama kayak jawabannya Mas Ali tadi. Dia kayak emang orang kan emang passionnya beda-beda ya, nggak cuma kayak di debat atau di bidang sains, tapi kayak banyak juga kayak ada yang di seni atau olahraga dan lain-lainnya. Wow, berarti dari situ ya kita bisa belajar juga sama Mas Noah dan Mas Ali, teman-teman. Boleh kita lanjut ke pertanyaan lainnya? Boleh. Ya, sekarang lanjut ke pertanyaan perjalanan dan proses kalian berdua nih. Apa sih tantangan paling berat waktu kalian persiapan OSN maupun debat gitu? Gantian deh Mas Ali. Mas Noah. Nah sebenarnya kalau misalkan tantangan sendiri untuk kayak di balik persiapan OSN itu tuh sebenarnya tantangannya ada di diri sendiri. Kayak gimana caranya kita bisa tetap konsisten untuk belajar dan tidak menunda-nunda untuk belajar. Buat siapa yang masih suka nunda-nunda? Saya sendiri juga masih suka nunda-nunda, teman-teman. Kalau misalnya Mas Ali sendiri? Secara garis besar sebenarnya sama sih menurut aku, kayak debat sama OSN sama-sama kita tuh atau musuh terbesar adalah diri kita sendiri kan, kayak menunda-nunda dan lain-lain. Tapi aku kayak mau ngasih gambaran nih buat teman-teman, barangkali ada yang mau masuk debat. Kadang dalam debat itu kalian tuh nggak bisa belajar itu dalam satu hari, atau kita kayak belajar tuh dalam waktu-waktu dekat sebelum lomba. Karena kita tuh harus terbiasa gitu kalau ngomong depan umum, ngomong bahasa Inggris, apalagi kan sehari-hari kita jarang tuh pakai bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita juga harus konsisten tuh latihan ngomong pakai bahasa Inggris. Apalagi juga kan kadang mosi atau topik debat yang mau dikasih itu tuh hamin seminggu gitu kan. Jadi ya kita harus emang dari jauh-jauh hari harus kebiasa gitu pakai bahasa Inggris sama topik-topik di dunia juga gitu. Wah, luar biasa. Berarti mereka itu persiapannya nggak gampang teman-teman, tapi berat banget. Tapi dari situ mereka juga terbayangkan dengan cara menang itu juga menjadi salah satu mereka untuk terbayarkan hasil kerja keras mereka sendiri. Oke, pasti Mas ini kan kalau ikut lomba atau Mas nanti kayak ikut bidang OSN maupun debat itu kan pasti cukup hektik dan nah maka dari itu gimana sih kalian tuh ngatur waktu antara sekolah, lomba atau hidup pribadi? Mas Ali. Mas Ali. Oke. Cara ngatur waktunya
teman-teman harus tahu skala prioritasnya, karena kita juga kan sebagai pelajar kan, kita belajar ya sama dua, jadi otomatis prioritas paling atas kita ya kita sekolah kan, belajar, sekolah, tugas, ulangan, dan ya kita harus tahu gimana cara bagi waktu sekolah dan juga ekstrakurikuler kayak misalkan aku debat gitu kan, ya begitu sih, jadi harus tahu skala prioritasnya kalau dari aku. Iya, boleh teman-teman dicontoh ya tips dari Mas Ali ini. Kalau misalnya Mas Noah sendiri? Nah sebenarnya balik lagi sama kayak kita harus tahu nih skala prioritas. Ya, betul. Kayak saya kalau misalkan udah deket-deket mau lomba nih pasti kayak belajarnya intensif kayak buat materi-materi OSN gitu. Betul. Nah tapi selain dari itu kayak emang kita juga harus memprioritaskan sekolah. Cuma kayak biasanya kalau aku tetap selalu sisipin kayak rencana buat belajar. Kayak misalkan di malam sebelum sekolah aku tuh udah mikirin nih kayak besok mau nyicil materi buat OSN kayak 1 atau 2 gitu buat dipelajarin besok kalau misalkan lagi ada jam kosong atau waktu-waktu free gitu. Wih, keren banget ya. Malam belajar. Kita kayaknya kalau malam buka TikTok gak sih teman-teman? Ya, jangan dicontoh ya. Contoh Mas Noah. Oke. Nih, kalau kalian pernah gak sih hampir kayak nyerah terus kayak gimana nih cara kalian bangkitnya? Kan kalian pasti pernah nih di titik dimana kalian tuh udah lah kayaknya gue berhenti aja gitu. Nah, tapi kalian punya gak sih cara untuk bangkitnya? Pernah gak sih kalian nyerah? Nah, pernah. Kalau buat saya sendiri, wah itu kalau misalkan kayak rasa nyerah pasti sering banget lah. Kayak kalau misalkan kalau lomba kan pasti ngerasa kayak kerja keras kita sia-sia nih. Nah, tapi setelah kayak beberapa waktu kayak biasanya kalau kita tuh bisa berdamai gitu sama diri kita sendiri, dan malah dari kayak kekalahan yang kita dapetin itu kita tuh jadi punya semangat baru buat kayak balas dendam lah kayak gitu. Kayak jadi lebih baik gitu. Keren loh. Mas Noah lawannya kalau balas dendam lawan sampai menang ya guys. Contoh Mas Noah lagi ya guys. Lagi-lagi contoh Mas Noah. Kalau misalnya Mas Ali? Aku ya sama sih sama Mas Noah, kayak kita juga sering kan kalah ya. Kayak kita tuh harus biasa gitu sama kalian, jangan sampai kayak kita pas waktu kayak nyesel berlarut-larut gitu, yang ada kita nggak bakal lanjut, kita nggak bakal move on gitu, kayak kita tuh harus move on. Nah gimana biasanya sih kalau aku sendiri gimana move on tuh, aku mikirnya kayak ngapain sih nyesel tuh gitu kan, kayak ada kayak buang-buang waktu gitu, mungkin kita kayak apa yang bisa kita perbaiki dan kita kayak maju aja gitu ke depan, jangan kayak kita terlarut-larut di masa lalu gitu. Mikirnya kayak gitu, biar kita kayak nggak terlarut-larut aja sih. Iya. Contoh Mas Ali ya guys, ganti sekarang contoh Mas Ali ya teman-teman. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Gimana nih rasanya waktu kalian berhasil kayak lolos OSN, menang debat? Gimana perasaannya? Gantian Mas Ali. Perasaannya ya pasti senang banget ya. Misalkan juara, kita naik ke podium, kita dipanggil nama kita, itu pasti rasanya senang banget, karena kan itu juga hasil dari kita kerja keras lama, kita belajar lama, jadi tentunya kita rasanya senang banget dan bersyukur banget sih. Pasti. Kalau misalnya Mas Noah sendiri? Nah ya sama seperti Mas Ali, rasanya pasti senang banget karena kerja keras yang udah kita curahkan kayak berbulan-bulan kayak belajar gitu tuh akhirnya kayak terbayarkan dengan kayak kita naik ke podium dan kayak dapat medal gitu. Iya, jadi tentunya itu menjadi salah satu kebanggaan kalian yang udah kalian berusaha mati-matian, kemudian kalian terbayarkan juga dengan kalian menang. Itu boleh dicontoh mereka berdua teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian ngerasa bidang kalian ini lebih individu atau tim, terus gimana pengaruhnya ke cara kalian berkembang? Boleh Mas Noah? Nah, kalau sebenarnya di OSN itu memang kita di perlombaan kita individual. Nah, tapi di balik proses persiapan sebelum perlombaannya itu kita tuh nggak individual banget kok, malah kita sering banget yang namanya kayak belajar bareng, diskusi bareng, bahkan saling kayak ngajarin gitu. Wah, berarti sebenarnya dari kita berinteraksi itu juga sama aja kita saling melemparkan pola pikir kita ya. Kalau misalnya Mas Ali? Kalau aku di debat bahasa Inggris, aku rasa sih individunya ada, timnya juga ada sih, karena kalau misalkan lihat dari sisi tim ya kita lomba kan selalu bertiga, kita bertukar pikiran bertiga, nanti kita pas case building atau kita bahas tentang mosi topik juga kita kan bertiga terus kan. Tapi kadang kita juga individu nanti pas ngomong di depan atau juga kayak kita ngomong depan kan harus sendiri, kita harus bisa mandiri, nggak bisa kita tergantung sama temen. Dan kadang di beberapa lomba juga ada penghargaan individu juga gitu, jadi ya kita
harus individu juga kita harus kuat juga gitu kan. Jadi ya gabungan antara keduanya sih. Berarti ya sebenarnya kita seimbang lah Iya, ya, seimbang. individu dan secara tim ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang ketiga, boleh? Boleh. Cara belajar dan pola pikir. Tapi sebelum kita masuk, boleh dong Mas, Oh, iya. kita minum Siap. dulu. Di sini kita udah mempersiapkan minuman lezat dan makanan cemilan-cemilan yang lezat. Boleh? Ya, makasih ya. Terima kasih ya. Aduh, jadi haus juga. Ini kan nggak ada di. Udah minum di belakang layar. Iya. Boleh Mas, diminum dulu. Enak kan? Enak. Segar. Seger banget. Iya, segar banget. Udah siap lanjut? Siap. Tuh kamu sambil makan juga nggak apa-apa deh. Boleh, sambil Iya, boleh. Nanti aja deh kalau. Nanti aja, ya udah nggak apa-apa. Oke, kalian nih tipe belajar yang kayak gimana sih? Kayak deadline-nya hunter atau yang kayak teratur, konsisten gitu? Mas Ali deh. Mas Ali. Aku tentunya kalau di lomba-lomba kayak aku kayak pasti Mas Mo juga ngerasain kan kalau lomba-lomba itu kayak kita nggak bisa ngasih deadline hunter gitu. Setuju. Kayak pasti kita tuh harus dicicil, kita harus dari jauh-jauh hari karena kalau misalkan deadline hunter itu ya kita bakal kewalahan dan malah Betul. banyak yang hal-hal yang kita tertinggal gitu kan. Iya. Ada kita nggak bakal siap. Jadi ya dalam situasi kayak debat bahasa Inggris atau mungkin alasan juga Iya. pasti kita harus dicicil, harus kayak tahu kapan kita harus belajar. Biar nggak hektik nantinya ya. Sama sih sebenarnya. Kayak tadi yang Mas Ali udah bilang, kayak intinya sama deh. Kita tuh intinya harus kayak konsisten untuk kayak belajar terus kayak tiap harinya sebelum kayak hari lomba. Karena kayak materi kayak baik OSN ataupun debat itu kan pasti banyak banget kan. Jadi memang harus kayak dicicil dan kita emang harus sudah terbiasa belajar gitu. Bener, berarti kalian berdua ini tipe yang sama ya, yang teratur dan konsisten. Kalau di OSN kan banyak hafalan nih dan analisis gitu kan. Kalau di debat juga banyak improvisasi dan argumen. Nah, menurut kalian sendiri, apa bedanya cara berpikir kalian nih? Boleh Mas No? Nah, kalau misalkan cara berpikirnya, mungkin kalau di OSN itu cara berpikirnya kayak lebih kayak sesuai kayak konsep dan materi gitu. Pasti. Jadi kayak nggak banyak kayak improvisasi atau yang lain-lainnya gitu. Ya, gitu. Udah, ya bener. Dicontoh lagi ya. Kemudian kalau misalnya Mas Ali, gimana? Kalau kayak aku mungkin kalau di debat itu lebih banyak improvisasinya sih karena Iya. kadang kan ada beberapa lomba yang kayak mosi atau topiknya tuh dikasih tahu dari jauh-jauh hari. Tapi banyak juga lomba yang baru Dadakan. dikasih tahu mosinya tuh pas hari itu juga pas 30 menit sebelum lomba gitu baru dikasih tahu. Jadi ya kita harus pinter-pinter improvisasi, harus pinter-pinter kita gimana cara membuat keputusan yang cepat kan. Wih, keren banget ya Sih. teman. Dan kalau misalkan dibiasain latihan juga pasti harusnya bisa sih semua juga. Bisa lah ya. Iya pasti bisa. Contoh Mas Ali ya guys. Oke, kalau misalnya kalian tuh kayak lagi nge-stuck kayak misalnya soalnya susah atau kayak argumennya mentok gini, apa yang biasanya kalian tuh lakukan? Mas Ali deh. Kalau lagi nge-start itu aku selalu diskusi sama tim aku karena kan di debat itu kan kita bertiga ya kita selalu diskusi kayak apa sih yang kalian pikirin gitu. Kita selalu tukar menukar karena dengan kita tukar menukar ini bakal muncul ide-ide baru, argumen baru karena kan orang-orang juga kan perspektifnya beda-beda kan jadi memberi perspektif baru sih jadi. Tuh dengerin teman-teman. Kalau misalnya Mas Noah sendiri gimana? Nah, kalau misalkan buat di OSN sendiri, kalau aku biasanya kalau misalkan ada soal-soal yang susah, itu tuh aku bakal skip, aku bakal kerjain yang lain dulu yang bisa aku kerjain. Karena kalau misalkan kita ngerjain soal yang susah duluan di awal, itu tuh menurut aku bakal bikin pikiran kita jadi ruwet gitu. Kayak bakal rasanya semua soalnya nih bakal jadi susah gitu. Cuma kalau misalkan kita ngerjain soal yang gampang duluan kan, jadi kita bakal merasa kesannya gampang gitu. Dan malah kadang melahirkan kayak pikiran-pikiran baru yang mungkin bisa membantu buat ngejawab gitu. Wah, berarti sebenarnya kita nggak harus terlalu terpatok pada soal-soal yang menurut kita susah, tapi kita kerjain dulu yang mungkin kita bisa kerjain itu ya. Boleh dicontoh ya teman-teman tipsnya. Oke, kalau misalnya ada nggak sih kayak ritual unik gitu sebelum lomba, kayak lagu wajib, makanan atau doa atau mungkin kebiasaan lucu lainnya gitu? Mas siapa ya? Mas Ali deh. Oke. Aku sebelum lomba atau ya sebelum lomba itu kan kadang kayak grogi banget kan. Kayak kadang kita kayak kepikiran banyak hal gitu kan.
Biasanya aku waktu itu dengerin musik sih atau dengerin lagu. Oh, Nah, aku dengerin lagu biasanya yang semangat-semangat kayak misalkan lagu-lagu Eminem. wih, wih. Ya pas judulnya nih. Kayak misalkan apa ya, Till I Collapse dari Wah. Eminem, Lose Yourself. Itu aku biasa suka dengerin sih kalau sebelum lomba biar semangat. Boleh dicontoh teman-teman kalau misalnya kalian lagi mau lomba, dengerin lah lagunya ya. Kalau misalnya Mas Noah, Nah, kalau aku sendiri biasanya kalau sebelum lomba aku tuh kayak suka minum kopi karena kopi itu tuh bikin kayak deg-degan. fokus deg-degan dan bikin makin fokus gitu Wih. kayaknya. Terus biasanya kalau misalkan aku nih kayak sebelum lomba aku tuh kayak suka apa ya, kayak suka ngerasa jadi kayak orang yang paling jago aja gitu. Widih. Walaupun sebenarnya kita Iya, masih betul, jago, betul. cuma kayak kita tuh harus ada tenggul-tenggul Iya, harus pede lah ya. biar kesannya tuh enak gitu loh. Kalau kita malah justru kita nggak pede, kita malah nggak pede juga buat ngerjain soal-soalnya teman-teman. Boleh contoh nih Mas Noah dan Mas Ali minum kopi sambil dengerin lagu-lagu keren lainnya. Siapa tahu kalian bisa jadi juara salah satunya? Pastinya. Oke, kalau misalnya menurut kalian bidang kalian ini lebih ngandelin logika atau intuisi? Nah, kalau dari aku dulu ya. Iya. Jadi kalau misalkan di website itu emang kayak logika karena kita kayak berdasarkan konsep dan kayak materi itu kan. Cuma lama-lama kalau misalkan kayak kita logikanya udah jalan, itu nanti kalau misalkan ada soal-soal yang kita sama sekali nggak tahu, itu nanti intuisi kita kayak bisa jalan sendiri. Jadi kayak bisa, oh ini palingan ini nih masuknya kayak menit gitu. Benar. Kalau misalnya Mas Ali, Kalau aku juga sama Mas Noah kayak kita mirip-mirip itu kan cara menghadapinya kan. Jadi kayak awal-awal pasti kita pakai logika. Awal-awal kayak banyak mosi-mosi kita baca ya pasti kita pakai logika. Lama-kelamaan kalau misalnya kita udah paham nih dan ada mosi-mosi baru lagi yang kayak misalkan kita nggak pernah baca atau kayak kita nggak familiar nih kayak kita juga harus pakai intuisi kita kan. Dan itu bisa muncul tuh karena kita dibiasain latihan biasanya kita baca mosi, biasanya beda-beda mosi, nanti lama-lama juga intuisinya bakal kepake juga nanti. Berarti itu juga karena teratur dan konsisten ya. Ya, oke. Kalau misalnya nih ya, menurut kalian penting gak sih kalau ikut lomba akademik kayak OSN ataupun debat buat siswa zaman sekarang? Mas Ali deh. Mas Ali, Untuk siswa zaman sekarang ya pasti penting banget sih. penting banget. Dan bidangnya itu bebas. Bidangnya apa yang kalian atau teman-teman ngerasa suka, yang teman-teman ngerasa kayak ini bidang aku gitu. Jangan dipaksain ke salah satu bidang. Ya itu jangan paksa kayak masuk debat atau paksa masuk geografi. Cari yang teman-teman suka gitu dan dengan itu pasti akan lebih gampang ke depannya gitu kan, dan apalagi prestasi juga kan bisa kepake banget ke depannya, apakah itu SNBP atau untuk beasiswa. Dan selain itu juga kan kita bisa ngasah skill-skill baru juga yang tentunya juga bakal kepake banget buat nanti ke depannya juga. Berarti kita juga harus ngikutin hati kita mau di mana dan kemudian kita kembangkan juga teman-teman. Kita asah terus potensi kita, diri kita sendiri. Buat teman-teman yang masih bingung kita mau dipilih yang mana, boleh nih kita dengar cerita dari Mas Ali dan Mas Noah. Kalau misalnya Mas Noah sendiri gimana? Nah, iya sama aja kayak Mas Ali. Jadi kita tuh punya potensi yang sama, cuma bidangnya tuh beda-beda. Kayak cuma di debat atau di OSN, mungkin kayak ada di bidang seni atau di bidang olahraga. Nah, kalau misalkan kalian udah sadar kalian suka, kalian tuh sebisa mungkin harus mengembangkan potensi kalian gitu. Karena kedepannya itu tuh bakal membawa banyak banget deh manfaat buat kalian, kayak yang tadi udah disebutin sama Sally. Keren banget nih. Kalian kan pasti kan udah ngelewatin banyak banget nih perjalanan dari awal yang kalian bingung mau ngapain sampai di titik ini kalian udah banyak prestasi. Nah, kalau misalnya apa sih pelajaran hidup paling besar dari pengalaman kalian ini? Mas Noah deh. Nah, kalau buat pelajaran hidup yang bisa aku dapetin pertama, kayak aku percaya semua orang tuh pasti punya potensi dan iya, semua orang punya potensi untuk meraih hal-hal yang terbaik. Nah, aku yakin itu tuh kuncinya adalah kerja keras gitu. Dengan kerja keras apapun bisa gitu. Widih, kelas. Tepuk tangan dulu teman-teman. Kalau misalnya Mas Ali sendiri nih, gimana nih? Pelajaran terbesar ya. Dalam hidup Mas Ali. Sebenarnya banyak sih pelajarannya dari perjalanan yang selama aku ini di debat bahasa Inggris. Dan kalau untuk pelajaran terbesar adalah aku ngerasa kayak harus coba aja gitu hal baru
dan jangan pernah ngerasa takut atau insecure melihat orang-orang lain. Janganlah kayak ngebanding-banding sama orang lain, fokus di diri teman-teman sendiri, karena apa ya, ini nih untuk teman-teman sendiri juga gitu tuh. Iya. Kayak, dan jangan pernah ngerasa takut salah, karena di hidup itu pasti kita ngerasain itu semua dan harus dibiasain dari sekarang juga sih. Iya. Berarti di sini kita bisa belajar kalau nggak ada salahnya untuk mencoba ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kalau bisa ketukeran posisi nih ya, hal apa yang paling kalian pengen pelajari dari dunia OSN maupun debat nih? Mas ceritanya tukar posisi, misal Mas Ali jadi ikut OSN dan Mas Noah, ya, dan Mas Noah jadi ikut debat bahasa Inggris. Gimana nih Mas? Siapa dulu ya? Mas Ali dulu. Mas Ali. Kalau tukeran ya, sebenarnya aku dari dulu tuh apa ya, tertarik ya sama geografi tuh. Kan geografi kan aku dulu tuh tahunya kayak tentang bendera-bendera gitu kan. Ya kan dulu pas SMP atau SD itu aku mikirnya geografi itu kayak ngapa-ngapalin bendera tingkat negara. Nah itu aku dulu sebenarnya senang banget kan, ngapa-ngapalin bendera atau nama-nama negara. Dan kayak kalau misalkan aku gabung geografi juga aku kayak bisa enjoy juga kan. Kelas 10 juga aku juga kan belajar geografi juga kan, dan itu benar-benar menarik juga menurut aku. Dan menurut aku juga di OSN itu menarik juga, banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari kayak ngerjain soal-soalan pasti juga sekolahnya kan beda kan, dan di situ juga bakal bisa ngebantu banget untuk kita ke depannya. Jadi ya itu sih aku benar, aslinya aku juga tertarik untuk geografi. Bisa dicoba ya Mas Ali ya, ikut ya. Kalau misalnya Mas Noah sendiri nih, Nah, kalau buat aku sendiri, sama aku juga sebenarnya lumayan tertarik sama tukeran aja deh. soalnya kan kayak kalau debat bahasa Inggris itu tuh kita kayak kita kayak berargumen kayak tentang suatu topik gitu Iya, kan, betul. atau emosi. Nah itu kan kayak topiknya kayak beragam banget. Dan biasanya kayak topiknya kayak yang lagi terjadi akhir-akhir ini kan, kayak misalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu deh. Nah jadi kayak itu menarik banget sih, karena itu kayak bisa ngebuka wawasan kita gitu ya. Tuh. Dan kita juga belajar untuk public speaking ya teman-teman. Iya. Oke, kalau misalnya nih ya, kalian tuh pernah gak sih kayak pesan untuk siswa yang masih ragu buat ikut lomba atau keluar dari zona nyaman? Boleh dong pesan-pesannya buat anak-anak yang mungkin masih ragu, gitu, pengen keluar juga dari zona nyaman. Oke, jadi buat kalian, kalau misalkan mau ikut lomba atau ikut kompetisi atau apapun, kalian cobain aja. Kayak mumpung kalian masih muda, kayak kalian semua tuh punya potensi yang sama kayak untuk bisa berhasil atau menang gitu. Wih, keren Jadi banget. ya jangan takut sih buat keluar dari zona nyaman. Bener, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, kalau misalnya Mas Ali sendiri nih, ada pesan kesannya buat buat penonton yang ada di sana? Balik lagi ke yang waktu itu tadi aku udah ngomongin, jangan pernah takut kalah, jangan pernah takut apa ya, merasa diri kalian itu kurang, kayak banding-bandingin sama orang lain, karena Jangan guys. yang kita tuh mending kita fokus ke diri kita sendiri. Dan kalau misalkan kita mencoba hal baru itu kan pasti ada kalahnya, udah pasti ada tantangannya, dan semua orang itu ngerasain gitu. Jadi jangan pernah kayak langsung nyerah atau kayak ngerasa kayak jangan itu, karena kayak semua orang pasti ngerasain gitu, dan terus maju aja dan perbaiki yang teman-teman bisa. Ya, berarti bener, gak ada salahnya untuk mencoba ya teman-teman. Nih kalian denger aja pesan-pesannya dari mereka semua, karena bikin kita jadi belajar dan kita juga bisa keluar dari zona nyaman. Tapi sayang banget teman-teman, kita udah di akhir acara. Waduh, sebenarnya nih ya, yang dari aku lihat itu bikin aku kayak ngerasa, wah kayaknya aku perlu belajar lagi nih. Tapi serius deh, keren banget Mas Ali dan Mas Noah, tepuk tangan sekali lagi. Bikin kita semua jadi belajar kan. Nah, buat teman-teman yang mau juga ikut OSN, ikut debat bahasa Inggris, boleh banget dicoba karena kalian gak ada salahnya untuk mencoba. Wah, sayang banget ya kita udah di akhir penghujung acara. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton, dan terima kasih juga buat Mas Ali dan Mas Noah yang sudah mau sharing-sharing kita pengalaman menariknya. Oke, kami tutup dan terima kasih lagi. Saya Jihan dari Jurnalistik Semanda. We need and we love jurnal. Bye. Terima kasih ya.